Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal politikus, tapi bukan soal Anies Baswedan atau Prabowo. Kita akan bahas soal seorang politikus yang jadi mu'alaf karena membenci Islam, lalu kemudian berusaha membuat buku, tapi pada akhirnya dia memeluk Islam. Jadi politikus tersebut bernama Joran van Klaveren, jadi politikus asal Belanda. Nah, seperti apa kisah menarik dari perjalanan religi seorang Joran van Klaveren? Jadi ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal kisah mu'alaf, bisa kita katakan hampir tidak ada habisnya. Selesai satu kisah, muncul lagi mu'alaf yang baru. Dan kisahnya selalu menarik karena ada part-part tertentu yang membuat kita ternyata sadar akan keislaman kita dan kita semakin rajin beribadah karenanya. Nah, dari kisah ini, jadi kisah seorang Joran van Klaveren, ini dia adalah seorang politikus yang dikatakan sebagai politikus pembenci Islam karena dari banyak pernyataannya membuat umat muslim di Belanda menjadi geram. Di antaranya ia menyebut Islam itu sebagai agama racun dan banyak lagi pernyataan-pernyataan lainnya. Nah, kita mulai kisahnya dari semenjak ia kecil. Jadi Joran van Klaveren ini dia memang cukup taat di agama sebelumnya karena dia juga sekolah di sekolah Kristen Ortodoks waktu itu. Kalau tidak salah dari keluarga Kristen Ortodoks. Lalu kemudian dia belajar agama banyak dan sering membaca Alkitab. Tapi di saat dia masih kecil, dia selalu mempertanyakan ajaran Alkitab bahwa Tuhan itu kekal, tapi di satu sisi diperlihatkan bahwa Tuhan itu juga mati. Nah, ini yang kemudian mengganjal di pikirannya, tapi kemudian dia terus belajar agama dan menjadi salah satu orang yang punya ambisi besar untuk memperkenalkan agamanya. Di satu sisi dia punya pandangan buruk tentang Islam sehingga banyak pernyataan-pernyataannya semenjak menjadi politikus di parlemen itu menyudutkan agama Islam. Jadi karena sejak kecil dia juga belajar agama dan minatnya yang cukup besar kepada agama membuatnya mengambil jurusan perbandingan agama di universitas dan kemudian melihat agama-agama lain termasuk Islam. Tapi karena waktu itu citra Islam di matanya kala itu sangat buruk, terutama setelah terjadi peristiwa Theo van Gogh oleh seorang muslim di Belanda. Jadi istilahnya adalah sebuah teror. Nah, jadi ia memperkuat perasaan anti-Islam saya seperti yang saya pikirkan. Jadi keadaan-keadaan seperti itu. Jadi misal ada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum seorang muslim itu sebenarnya semakin merusak citra Islam. Nah, itulah yang membuat dia semakin membenci Islam dan di setiap ungkapan-ungkapannya di parlemen di Belanda itu selalu menyudutkan Islam. Namun itu kemudian berubah ketika dia mulai menulis sebuah buku yang tujuannya juga sama, yaitu untuk menyudutkan Islam. Jadi dia menulis sebuah buku lalu kemudian mencari banyak referensi soal Islam, tapi kemudian ternyata ia menemukan logika, ya sesuatu ajaran yang masuk di logikanya dia bahwa soal keesaan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi Tuhan satu itu sebenarnya sesuatu hal yang benar menurut dia. Lalu kemudian dia juga mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad dan kesimpulannya juga sama bahwa dia mengambil kesimpulan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Nah, dari situ kemudian ia berpikir bahwa tujuan utamanya untuk menjatuhkan Islam itu mulai berbelok dan dia menganggap bahwa itu ada sebuah kesalahan. Nah, karena tujuannya yang sudah mulai dia pikir bahwa dia sudah salah, karena pada akhirnya dia menerima ajaran-ajaran Islam tersebut, akhirnya dia menghentikan apa yang ia lakukan. Nah, dia menceritakan bahwa akhirnya saya menyimpan semua buku, jadi buku referensi yang dia gunakan untuk menulis buku, dan meletakkan buku-buku itu di rak yang tinggi. Tapi dari begitu banyak buku, kata dia, salah satu buku yang jatuh dari rak adalah Al-Quran.
Dan ketika saya mengambilnya, tangan saya berada di halaman tepat di surah Al-Hajj ayat 46, yang intinya bunyinya yaitu dikatakan bahwa bukan mata yang buta, tapi hatilah yang buta. Jadi dia kemudian berpikir bahwa ayat ini benar-benar sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi dia sudah mempelajari Islam, menemukan referensi kebenaran soal Islam, termasuk soal syahadat kenabian Nabi Muhammad, tapi dia kemudian menutup bukunya karena tidak mau melenceng dari tujuan utamanya. Nah, ayat ini menurut dia sesuai dengan dirinya, di mana kebenaran dia ketahui, tapi sebenarnya yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya. Nah, dari situlah setelah momen itu ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan karena dia seorang politikus, ia kemudian mengumumkan kisahnya tersebut kepada publik di Belanda. Kemudian dia salah satu pernyataannya mengatakan bahwa kalau mau mempelajari Islam, cobalah membaca. Jadi membaca dan mempelajari kehidupan Nabi, karena banyak Muslim yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, tapi kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad, maka itu pasti selalu akan benar apa adanya. Jadi teman-teman, dari kisah ini kita mengambil kisah bahwa seberapa keras pun seseorang menolak ajaran Islam, kalau dia mau belajar lebih dalam lagi soal ajaran Islam, maka seorang pembenci Islam seperti yang kita kisahkan tadi itu bisa berubah pikiran dan kemudian menjadi seorang mu'alaf. Kalau teman-teman punya kisah mu'alaf menarik lainnya, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.